Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skero. Nah, jadi pada malam ini teman-teman, saya iseng aja sebenarnya bikin video, dan video ini mungkin kita bakalan nge-react beberapa video yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas teman-teman ya. Nah, dan tadi sore juga saya udah lihat ada beberapa teman-teman saya yang udah nge-react video ini teman-teman. Salah satunya Bakawanan Project. Dan saya lihat di sana cukup produktif, cukup edukatif, dan juga ada pesan-pesan mungkin yang bisa kita ambil di sana teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya juga bakalan nge-react video ini khusus karena video ini membahas tentang permasalahan scare teman-teman yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Nah, dan juga apa ya? Di sini saya nggak bermaksud untuk menjatuhkan dan sebagainya. Di sini kita ambil sisi positifnya aja teman-teman ya. Kita nggak usah saling menjatuhkan dan saling membenci satu sama lainnya. Dan juga sebenarnya saya udah lihat video ini beberapa hari yang lalu, dan di sana saya tidak memilih untuk tidak menanggapinya teman-teman, takutnya nanti bleber-bleber ke sana kemari nanti. Nah, jadi saya memilih diam aja karena di sini juga menurut pribadi saya itu memang ada motif-motif tertentu dari orang-orang ini. Jadi saya memilih untuk diam aja dan ya udahlah, biarin aja, bodoh amat gitu kan. Nah, jadi saya lihat pada videonya, udah lihat beberapa hari yang lalu, menurut keterangan pada deskripsi video tersebut, katanya di video itu dia ini dari kubu sebelah yang kurang puas dari hasil kerja mereka. Nah, dan dia memilih untuk keluar dan untuk memilih membuat video ini teman-teman ya. Dan juga saya orang tahu pasti nih yang buat video apakah dari subscriber saya atau memang dari kubu sebelah, saya kurang tahu pasti. Namun di sini kita cukup untuk membahasnya sama-sama. Oke teman-teman, jadi kita bakalan langsung saja nge-react videonya teman-teman. Dan ini tentunya bukan dari teori pribadi saya, namun melainkan dari react sebuah video yang ada di YouTube tentunya. Nah, oke, mungkin kita langsung saja teman-teman. Nah, jadi di sini kita nge-react-nya sama handphone aja teman-teman, dikarenakan PC saya lagi dipakai buat ngedownload tadi beli game teman-teman, game PS4. Jadi takutnya ngebug nantinya dipakai buat record. Jadi saya bakalan gunain HP aja teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya udah berada di YouTube teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung cari ini nama channelnya teman-teman. Kalian bisa cari juga nantinya. Nah, ini juga channelnya. Channelnya ini teman-teman kayaknya baru dibuat menurut yang saya lihat. Jadi di sini baru ada 2 video teman-teman. Kita lihat yang mana dulu ya. Kita lihat yang pertama dulu deh. Oh, sorry. Ini udah saya tonton. Kita balikin dulu teman-teman. Oke, nah jadi ini video-video ketika orangnya cari makam kemarin teman-teman. Nah, ini dia. Oke, jadi ini orang yang kemarin yang bikin video itu, bikin video menemukan makam katanya. Oke, kita baca dulu. Orang ini sebenarnya dari luar daerah, tapi sosok jadi pahlawan, ngurus daerah orang lain dan datang jauh-jauh. Sebenarnya apa motif orang ini? Simak baik-baik. Nah, jadi di sini teman-teman saya juga udah lihat teman-teman ya, dan diberi beberapa info dari teman-teman. Katanya ini bukan orang dari kota saya teman-teman, tapi dari orang luar kota saya. Nah, jadi ini ngurus-ngurus apa ya, seakan-akan peduli dengan daerah saya, padahal dia bukan daerah dari sini teman-teman. Nah, jadi kita lanjut aja. Oke, ini Facebooknya teman-teman. Ini akun Facebooknya. Sayembara bagi yang bisa bawa aku melihat langsung ke TKP hantu ini. Aku mau nangkep kepalanya juga. Nanti ku kasih uang 10 juta cash, no hoax.
bisa saya pertanggungjawabkan. Kamarul Hadis di sini kita buktikan biar masyarakat Kalimantan tahu isi video yang sebenarnya. Oke, jadi kemarin juga saya lihat postingan ini teman-teman waktu scare itu viral-viralnya. Jadi orang ini kuah-kuah di Facebook ngadain sayembara kayak gini nih dan banyak dibagikan sama orang-orang. Jadi lanjut. Rp10 juta teman-teman. Sejak naik daunnya scare, orang-orang ini mulai keluar-keluar di Facebook sok jadi pahlawan kesiangan untuk mencari panggung dengan mengadakan sayembara 10 juta. Dan jelas orang-orang berlomba-lomba membuat makam palsu untuk mencari duit sayembara tersebut. Menurut saya sih teman-teman masuk akal sih. Masuk akal ketika ada sayembara, apalagi uangnya nggak nanggung-nanggung 10 juta teman-teman. Nah, jadi menurut keterangan di video ini teman-temannya, ini bukan dari asumsi pribadi saya, tapi dari video ini teman-teman. Jadi dia menyimpulkan sejak naik daunnya scare, orang ini bikin sayembara nih biar namanya naik juga nih, biar nyari panggung juga. Dan atas sayembara uang 10 juta ini, orang berlomba-lomba, kata dia, membuat makam palsu untuk mencari duit sayembara tersebut, teman-teman. Dan menurut saya itu logis, teman-teman. Masuk akal juga sih sebenarnya. Masuk akal. Apalagi uang 10 juta itu bukan nominal yang sedikit menurut saya ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman YouTuber yang ada di Amuntai harusnya sudah selesai. Tapi orang ini yang sebenarnya Ini siapa ya? Amuntai, justru dia yang memperkarakan terkait kontennya. Entah apa. Oke, di sini kita stop dulu. Jadi di sini Bapak ini menerangkan sebenarnya permasalahan video-video ini yang sempat viral dan lain sebagainya ini udah selesai nih, udah selesai urusannya. Di kota saya udah selesai. Namun ini orang dari luar daerah yang orang nemukan makam tadi itu, ini orang luar dari daerah justru malah ikut-ikutan nih memetik api pertikaian nih. Nah, jadi sebenarnya dari YouTuber Banua juga sudah diselesaikan juga, udah di apa ya, pokoknya udah clear lah semua, udah nggak ada yang namanya apa ya, meresahkan masyarakat dan lain sebagainya. Nggak ada. Di tempat saya itu justru orang asik-asik aja teman-teman ya. Saya juga kemarin datang ke Dinas Koinfo setempat. Saya coba datang ke Parpol untuk mencari informasi-informasi apakah benar ada keresahan di masyarakat. Ternyata di sana teman-teman di sana malah mendukung saya, teman-teman. Dan di sana udah jelas mereka memberi keterangan nggak ada keresahan atau keluhan dari masyarakat satupun nggak ada. Saya udah cek kemarin ke Dinas Koinfo setempat teman-teman, karena biasanya yang saya tahu ketika ada mungkin berita-berita hoax yang udah mengganggu masyarakat setempat atau ada keluhan-keluhan dari masyarakat, itu Dinas Koinfo biasanya bakalan mengeluarkan himbauan untuk masyarakat. Jadi kemarin saya datang ke sana langsung menemui kepala Dinas Koinfonya untuk meminta informasi apakah ada kebenaran tentang keresahan masyarakat ini, dan ternyata di sana nggak ada. Saya disambut baik sama teman-teman di sana, saya diberi support di sana, terus berkarya kata beliau dan lain sebagainya, alhamdulillah. Nah, jadi kemarin sempat dikoar-koarkan di Facebook, katanya menyebarkan berita hoax dan meresahkan masyarakat. Jadi sekali lagi itu nggak ada teman-temannya. Dan banyak banget teman-teman yang mikir, wah ini bakalan dilaporin ke polisi nih, wah masuk penjara nih. Nggak ada. Karena memang itu bisa dibilang laporan palsu teman-teman. Atau bukan laporan palsu sih, kayak keterangan palsu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kok kebalik sih? Oke. Dan dia juga kurang tahu, tapi yang jelas setelah masalah mayat bangkit dari kubur ini selesai, dia berulah lagi. Dia bikin sayembara baru lagi nih, kalian bisa lihat. Oke. Entah masih ada postingannya atau nggak ada lagi.
Oke, jadi orang ini teman-teman bikin postingan lagi nih. Bikin sayembara lagi nih. Aku tantang Kamaru untuk menerbangkan Mandau Raja Dayak di lapangan terbuka. Gandeng duit 20 juta. Oke, jadi orang ini teman-teman, ini masalah udah selesai nih. Orang udah nggak membahas ini lagi dan lain sebagainya. Dia memetik pertikaian lagi nih. Jadi dia keluar lagi di Facebook, mengadakan sayembara uang 20 juta menantang saya teman-teman ya. Fair-fair aja sih, nggak masalah menurut saya. Dia juga kurang tahu, yang jelas dia melakukan sayembara lagi dengan iming-iming hadiah 20 juta buat Kamaru bisa menerbangkan Mandau Raja Dayak di lapangan terbuka. Nah, bisa dilihat dari sini sepertinya orang ini tuh terus mencoba memantik masalah baru dari Skeror setelah Skeror viral. Entah apa maksud tujuan dia, saya juga kurang tahu. Yang jelas di situ terlihat jelas bahwa dia mencoba menentang Kamaru terus-menerus. Entah dia mencari panggung atau pengen viral juga kurang tahu ya. Yang jelas yang tahu maksud tujuan dia cuma dia sendiri. Seperti yang kita tahu, Skeror sekarang lagi naik daun. Subscribernya dia terus meningkat, terus naik. Dan terakhir saya lihat kemarin, subscribernya Skeror udah lebih dari 500.000 subscriber. Artinya, Sekarang udah 7.000 teman-teman, alhamdulillah. ini sedang nyari panggung, bukan benar. Oke, kita lihat dulu. Sebelumnya teman-teman, saya kurang tahu pasti siapa bapak-bapak tadi. Namun yang pasti di sini saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah backup kita juga teman-teman. Udah backup Skeror juga. Menurut saya itu sebuah kesimpulan yang logis menurut saya, masuk akal. Ketika dimana sebuah permasalahan udah selesai, dia memercik pertikaian lagi untuk mencari nama. Atau mencari panggung, kata bapak tadi. Oke. Dan di sini setelah pansosnya tidak laku, orang ini kembali mencari panggung agar viral dengan mengadakan sayembara menantang Skeror dengan uang 20 juta. Sangat memalukan sekali dalam berkarya namun menjatuhkan orang lain, sungguh licik. Apa ya teman-teman? Menurut saya sih apa ya? Dalam berkarya itu sah-sah aja sih, kayak gimana aja, cuman yang penting asal jangan menjatuhkan orang lain. Menurut saya sih terlalu apa ya, kalian bayangin deh ketika kalian berkarya, kalian buat suatu karya namun orang lain malah nggak cuman membenci nih, tapi ngejatuhin nih. Kalau membenci masih nggak masalah nih, ini udah membenci, ngejatuhin, itu menurut saya kurang apa ya, kurang sportif aja teman-teman, kurang sportif. Dan kalau kalian cuman sekedar nge-react atau kalian cuman kasih respon tentang video teman-teman ini, menurut saya fair-fair aja teman-teman. Namun ketika udah ngejatuhin, apalagi teman-teman yang saya tahu ini apa ya, orang yang ngejatuhin ini orang-orang sendiri teman-teman, atau orang-orang dari daerah sendiri. Menurut saya memalukan aja sih, kayak orang kampung gitu loh, kayak terlalu ke kampung-kampungan aja sih sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau youtuber-youtuber dari luar itu, kalian lihat deh, mereka saling collab, saling dukung, saling support, saling mendukung. Dan ketika saya lihat ada beberapa orang ini teman-teman, ada beberapa orang ini yang notabene sebenarnya dari sesama daerah sendiri juga sebenarnya, tapi bikin konten yang seperti itu, ngejatuhin teman sendiri atau apa ya, pemuda-pemuda sendiri. Menurut saya itu terlalu memalukan sih, terlalu kampungan menurut saya ya, yang dimana apa ya, ketika ada orang gitu loh, ketika ada orang enak nih, biasanya sih ya, biasanya kalau orang kampung gitu sih ya, kalau ada orang enak nih, dia nggak bakalan bisa nih lihat orang enak nih, yang lain enak, nggak bakalan bisa, dia bakalan cari-cari juga nih. Nah di situ apa ya, menurut saya miris aja sih sebenarnya ketika udah era seperti ini masih aja orang-orang kayak gini ada teman-teman, berkarya tapi menaikkan namanya dengan cara yang menurut saya sangat tidak terpuji teman-teman, sangat memalukan ya. Oke, next. Lama banget. Dan ternyata terbukti benar, orang ini hanya pansos numpang viral
dan mencari panggung setelah dia mencari nama. Oke, tunggu. Dan ternyata terbukti benar orang ini hanya pansos numpang viral dan mencari panggung setelah dia mencari nama. Dia langsung promo channel YouTube-nya, ikut-ikutan scare. Oh, oke, teman-teman. Jadi di sini dia setelah cari nama nih, numpang pansos, dia bikin channel YouTube juga. Ikut-ikutan scare kata dia. Kita lihat. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini dia promoin YouTube-nya, teman-teman, dan juga ini YouTube penelusuran, teman-teman. Oke, video di Bukit Bendera, jangan kada ditonton. Kawan uyuh ke sana basah, hujan-hujanan, kata dia, kedinginan, gelap-gelapan, lapar, ketakutan untuk kita, untuk kalian. Oke, di sini teman-teman ya fair-fair aja, menurut saya nggak masalah dia bikin channel YouTube, teman-teman. Namun apa ya? Kayak bener apa kata teman-teman saya dari Bakawanan Project, bener juga. Orang ini kayak jilat ludah sendiri, teman-teman. Kayak jilat ludah sendiri, abis ngejatuhin nih, wah channel horor, hoax dan lain sebagainya. Terus dia bikin channel horor juga nih. Kayak apa ya? Lucu aja gitu loh. Menurut saya kalau cari nama atau mau apa ya, mau ikut viral atau mau ikut pansos, nggak masalah, datang aja baik-baik sama saya, teman-teman ya. Namun kalau kayak gini caranya kan ini bukan sesuatu yang bagus, dan menurut saya ini apa ya, kurang produktif aja, teman-teman. Kayak nggak mampu untuk berkarya gitu loh. Ketika lo mau besarin nama tapi dengan cara yang nggak baik gitu loh. Jadi saya sih fair-fair aja gitu loh. Kalau orang mau pansos, mau ikut juga menaikin YouTube dia, nggak masalah sih sebenarnya. Kalau dengan cara yang baik, teman-teman ya, cara yang baik. Entah itu collabs, entah itu ngajak saya bikin video sama-sama dan sebagainya, nggak masalah sih menurut saya. Oke, di sini kelewatan tadi. Oke, nah jadi ini channel dia. Dia bikin channel. Tunggu, mundur dulu dikit. Oke, ini masih promo YouTube dia. Oke, survei lokasi, teman-teman. Thanks to Oke, teman-teman. Jadi di sini di email YouTube dia itu 100 subscriber. Tapi di subscriber YouTube dia itu 509 subscriber. Oh, ini dia. Nah, jadi di sini teman-teman, yang bikin kasihan lagi, orang ini beli subscriber demi channelnya. Lihat pemberitahuan subscriber di emailnya dan di YouTube-nya. Nah, jadi di sini teman-teman, di email Google-nya ini dia 100 subscriber, teman-teman, tapi di YouTube dia ini 500 subscriber, teman-teman. Nah, jadi kata dia di sini kasihan beli subscriber gitu loh. Ngapain beli subscriber? Nah, jadi buat teman-teman di luar sana yang bikin channel YouTube, jangan sekali-kali beli akun subscriber, teman-teman. Jangan sekali-sekali beli subscriber palsu. Karena nantinya akun kalian atau YouTube kalian itu bisa berisiko gagal dimonetisasi, teman-teman. Jadi nggak bakalan diterima YouTube. Nah, jadi nggak usah kayak gini, teman-teman ya. Walaupun subscriber sedikit, kalian tetap berkarya aja, teman-teman. Terus berkarya, terus konsisten dengan YouTube kalian. Nggak usah beli-beli subscriber ya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ketahuan subscriber beli. Lihat baik-baik berapa banyak penonton videonya. Oke, jadi subscribernya 500, yang nonton
113 orang, 300. Sekarang kita bisa ambil kesimpulan karena Scarer. Oke, tunggu dulu teman-teman. Sekarang kita bisa simpulkan kenapa Scarer memilih tidak menanggapi orang-orang ini. Motif mereka jelas hanya untuk panjat sosial dan para dukun yang terganggu jualan barang musyrik demi mencari uang. Sebenarnya sih saya teman-teman memang sengaja nggak memilih untuk membahas, tidak untuk memilih menanggapinya teman-teman, karena menurut saya buat apa sesama YouTuber, apalagi notabene sesama orang Banua teman-teman, saling ngejatuhin ketika ada orang memercik kebencian kepada saya. Untuk apa gitu loh, saya membahas dengan kebencian juga. Jadi alangkah lebih baiknya saya diam aja, nggak usah tanggepin. Saya nggak suka di luaran punya musuh, apalagi punya orang-orang pembenci. Nggak usah. Mending saya diamin aja, biarin mereka berkarya dengan kekreatifan mereka, biarin. Tapi sekali lagi di sini jujur dari lubuk hati saya cukup kecewa jika saling menjatuhkan. Itu aja sih sebenarnya. Jika saling menjatuhkan. Oke, lanjut. Sangat memalukan orang yang membesarkan nama dengan cara menjatuhkan orang Banua. Berkaryalah dengan sportif, kreatif, dan mengedukasi, bukan dengan iri dengki dan menjatuhkan, licik dan memalukan. Kalau dilihat di sini teman-teman, nih orang kayak benci banget gitu loh. Benci banget sama orang-orang yang ada di kubu sebelah. Menurut saya sih, kalau saya dari pribadi sih, saya nggak terlalu menanggapi, nggak terlalu menaruh dendam juga. Selama mereka berkarya sih dengan baik, saya nggak sama sekali nggak benci. Bahkan ketika kemarin mereka juga keluar bikin video begini-begini tentang saya sih santai-santai aja sih sebenarnya, santai-santai aja, nggak ada menaruh marah atau benci, wah kurang ajar dan sebagainya, enggak sih. Saya ya slow aja sih sebenarnya. Dan di sini kalau yang saya lihat orang ini sih kayak benci banget gitu loh, kayak marah banget. Oke, kita lanjut. Oh, udah habis teman-teman, udah selesai. Nah, jadi pada video ini teman-teman, saya ingin sedikit mengambil kesimpulan, saya ingin sedikit memetik sebuah sesuatu dari video orang ini. Saya kurang tahu pasti apakah tujuan beliau, namun saya dapat mengambil sisi positif pada video ini. Berkaryalah dengan positif, seperti apa yang udah disampaikan di video ini tadi, dengan positif, dengan edukatif, yang mengedukasi teman-teman. Dengan karya-karya kita teman-teman, menghibur teman-teman semua, menghibur para penonton kita semua, itu fair aja teman-teman. Dan ketika kalian ingin collapse nih, ingin membesarkan nama kalian bisa dengan cara yang baik-baik. Oke teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Oh, tunggu bentar. Ini bukti channel Scarer dipitnah para dukun yang selalu mencari untung dari barang musyrik. Saya merupakan salah satu yang ikut mengecek lokasi yang dikatakan makam yang Scarer pakai. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman, menurut video ini katanya dia salah satu orang yang ada di video kemarin teman-teman, yang ngecek lokasi makam itu. Saya juga udah baca deskripsinya. Mungkin kalian bisa lihat nanti deskripsinya. Katanya di situ dia merupakan salah satu tim kemarin yang ngecek lokasi. Namun di sana dia kurang puas dengan hasil kerja teman-temannya, lalu memilih untuk keluar dari perkumpulan itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Menurut saksi orang di sekitar sana, itu adalah sumur kali ya. Ini adalah sumur untuk kebun karet dan mengambil air saat menyadap karet. Dan sama sekali tidak ada yang syuting dan membuat video di sana, ujar S, 26 tahun, selaku peternak ayam terdekat. Oke, jadi menurut orang di sini teman-teman, atau menurut dia, atau
menurut keterangan dari orang yang beternak ayam yang ada di sebelah itu, kata dia itu merupakan sumur untuk kebun karet dan untuk mengambil air, teman-teman ya. Yang dikatakan kuburan kemarin itu bekas kuburan saya syuting, kata dia. Dan di sini dia memberi keterangan dari orang terdekat, kata dia itu bekas sumur untuk mengambil air. Oke, kita lanjut. Dan saya memilih keluar tim dan membantu channel Skeror karena saya tahu sebagian orang yang menyelidiki hanya memfitnah, menjatuhkan, dan hanya ingin mencari untung. Oke, jadi di sini dia membuat keterangan, kata dia memilih keluar dari tim pencari pencari mitos kemarin kali ya, untuk membantu channel Skeror. Nah, jadi dia keluar dari orang-orang ini, lalu tidak ikut-ikutan, teman-teman, karena dia tahu orang-orang ini hanya mencari untung, teman-teman, atau ya seperti orang salah satunya tadi yang kata dia hanya mencari panggung, teman-teman, mencari untung dan menjatuhkan. Oke, lanjut. Oke, ini dia kembali menelusuri Facebook orang-orang yang kemarin bikin video itu, teman-teman. Sebenarnya saya udah nonton videonya ini beberapa hari yang lalu. Oke, mungkin kalian bisa cari Facebooknya dan cari tahu sendirilah. Saya saya memilih tidak mengambil kesimpulan sendiri, teman-teman. Jadi kalau kalian yang pengen tarik tahu, kalian bisa lihat sendiri aja. Oke, ini itu video kemarin, ini orangnya, teman-teman, bener yang di Facebook tadi. Nah, bajunya sama, teman-teman. Oke, kita lihat. Endapan Tajun Kapir, maharnya pedas, 1 juta per botol. Waduh, 1 juta men, satu botol kecil. Ntar dulu ya, kira-kira kalau saya jadi dukun ini pasti kaya kali ya. Dan sekali lagi, teman-teman, saya ingatkan di sini, saya memang memiliki beberapa minyak, memang keturunan, namun di sini saya sama sekali nggak pernah menjual. Saya nggak pernah menjual, jangankan menjual, mengasih orang lain aja saya nggak pernah. Saya kasih banyak orang-orang yang datang ke rumah saya pengen minta minyak, teman-teman, namun saya nggak ngasih dikarenakan saya takut dipersalahgunakan dan lain sebagainya, karena saya juga memahami apa dari sisi agama juga saya tahu itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, teman-teman ya. Nah, jadi dari kemarin-kemarin sampai banyak banget orang yang datang dari Jakarta lah, dari jauh-jauh lah, pengen minta minyak dan sebagainya. Saya cuman todopuin aja, saya nggak ngasih, kata saya. Itu aja, saya bukan dukun, kata saya. Bahkan kemarin-kemarin sampai ditawar itu ada yang mau beli beberapa tetes aja, kata dia, sebagai apa ya, dia bilang kemarin sebagai kayak campuran, teman-teman, sebagai campuran. Itu dia mau beli 10 juta, teman-teman. Dia mau beli 10 juta, dia ngecek ke rumah saya, dia lihat minyaknya, teman-teman ya. Dan sekali lagi kata saya, jangankan 10 juta, Bapak bawa 1 koper aja saya nggak bakalan ngasih. Nah, jadi kemarin itu, teman-teman, udah sampai datang dari Jakarta, beliau lihat-lihat minyak saya, dan beliau mau transaksi, mau diajak ke bank terdekat, teman-teman, untuk transaksi. Kata saya sekali lagi, Pak, jangankan 10 juta, 1 koper saja, saya tidak bisa, Pak. Saya bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Saya punya tanggung jawab di sini, bukan masalah seberapa banyak materi yang Bapak kasih. Seperti itu, saya tegas saja, takutnya ketika saya bertele-tele, orang ini justru malah makin mendesak saya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Andai saya jualan minyak nih, jadi dukun, wah pasti kaya saya. Kemarin beberapa tetes aja mau dibeli 10 juta nih. Oke, lanjut. Ayo cepat-cepat dia dapat birak atau endapan Tajun Kapir, hanya orang tertentu yang mempunyainya. Oke, ini di belakang ketika saya lihat fotonya, teman-teman, ini ada yang botol besar juga nih.
Minyak pelet legenda Pulau Borneo. Aduh, buat cewek nih teman-teman yang jomblo nih. Oke, lanjut. Mahar langsung datang ke pihak Lapak Ulun. Waduh, pemaharnya langsung datang kata dia. Waduh, langsung banyak uang nih. Oke. Ini juga ada botol besar, dia punya. Kawa jadi beberapa botol. Tadung beranak. Itu rakyatku, ular didi di mukaku. Apa ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut aja teman-teman. Biarin aja bisnis orang juga, risikonya nanti orang yang tanggung ketika melakukan transaksi-transaksi barang yang memang dipakai untuk kemusyrikan. Nah, jadi di sini saya juga ingin memberi sedikit masukan teman-teman. Menurut pribadi saya teman-teman ya, menurut sepemahaman yang saya punya teman-teman ya, yang namanya barang kemusyrikan teman-teman, entah itu minyak-minyak, entah itu jimat-jimat teman-teman ya, ini sepemahaman saya, pakai dalil apapun orang-orang yang namanya barang kemusyrikan teman-teman, ini sekali lagi haram menurut agama Islam, menurut agama kita teman-teman. Ini haram. Bawa aja ke ulama manapun, tanya aja ke habib manapun. Jangan bikin dalil-dalil sendiri deh. Wah, manusia butuh perantara bang, nggak bisa langsung gitu bang. Harus perantara, harus pakai minyak, pakai jimat dan lain sebagainya bang. Bawa deh ke ulama manapun. Ada nggak yang menghalalkan dengan dalil manusia butuh perantara, barang kemusyrikan? Hah? Di sini apa ya? Kalau orang-orang yang memang mengerti mungkin dari segi agama teman-teman, itu Rasulullah jelas sudah mengharamkan yang namanya jimat-jimat teman-teman ya. Nah, jadi ketika mereka membawa asumsi dengan dalil-dalil mereka nih, wah nggak apa-apa bang pakai jimat, ini anggap aja sebagai perantara bang dan lain sebagainya. Sekali lagi, cari aja ulama yang menghalalkan jimat, cari aja, gak bakalan ketemu orang dalam agama Islam jelas-jelas diharamkan kok. Coba deh belajar hadis-hadis deh, cari hadis-hadis tentang orang yang menggunakan jimat, orang yang menggantung-gantungan nasib dengan benda. Kalau kalian pengen nih, kalau kalian pengen melakukan perantara nih, yang baik-baik dong. Berdoa, berusaha, kan udah diajarin dalam Islam. Ngapain lagi pakai jimat-jimat yang udah jelas-jelas diharamkan? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Saya pun juga punya nih sebenarnya barang-barang, namun saya nggak jual belikan, saya nggak pakai, saya menyimpannya karena saya menghargai sebuah budaya teman-teman. Saya menghargai sebuah barang-barang dari nenek-nenek moyang kita. Saya menghargai karena ini dari warisan keluarga saya. Selebihnya saya nggak pernah pakai, saya nggak pernah yang kayak ngasih-ngasih orang, apalagi buat jual. Sekali lagi saya nggak berani. Karena risikonya itu memusyrikan orang lain, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini minyak-minyak yang dijual nih banyak banget, teman-teman. Wah. Botol kerating deng, teman-teman. Banyak banget nih minyaknya. Sungguh memalukan cara para dukun dan antek-anteknya demi menghalalkan dagangan musyrik mereka. Sudah jelas Skero dipitnah para dukun karena konten Skero selalu mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan kemusyrikan dengan jimat-jimat. Nah, oke, di sini saya balik dulu teman-teman ya. Mungkin dari beberapa video kemarin saya juga sempat beberapa kali mempraktekkan beberapa minyak-minyak teman-teman. Di sana saya bukan bermaksud untuk untuk mengajak pada kemusyrikan, enggak. Di sini kita cuman untuk mencari hiburan teman-teman, mencari mungkin edukasi, ada yang bisa dipetik dari video itu. Dan tentunya di sana saya menekankan, nggak usah pakai barang-barang seperti ini. Saya udah tekankan, saya udah beri nasihat di sana, jangan menggunakan, risikonya seperti ini, risikonya seperti itu. Dan di sana bukan tujuannya untuk
memusrikan orang, enggak, tapi di sana memberikan pesan-pesan moral untuk masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Aduh, keluar lagi. Sungguh memalukan para dukun dan antek. Oh, udah ya. Nah, oke, di sana udah habis. Jadi menurut kesimpulan orang yang bikin video ini, teman-teman, kata dia itu orang-orang yang bikin video kemarin, salah satunya orang tadi, teman-teman, kata dia, ini menurut dia nih, menurut video yang ada di sini, ini merupakan salah satu ya orang yang jual minyak, teman-teman. Kalian bisa kalian bisa asumsikan sendiri siapa orang ini. Orang ini jual minyak, teman-teman, dan pada di video saya jelas saya selalu memberi nasihat buat orang yang menggunakan minyak, resikonya dan sebagainya. Dan orang ini menyimpulkan, teman-teman, orang ini terganggu nih, bisnisnya terganggu karena video-video saya nih yang mengedukasi masyarakat. Orang ini terganggu, mungkin entah dari segi bisnisnya, jual-jual minyaknya, entah itu tidak laku dan sebagainya. Lalu mereka kerjasama nih, kompak mengumpulkan orang-orang, lalu mereka buat video untuk menjatuhkan channel saya, teman-teman. Ini menurut video ini tadi ya, teman-teman ya. Dia mengambil asumsi seperti itu, dan ketika saya lihat Facebooknya, teman-teman, memang ada postingan-postingannya itu. Dan ya mungkin kalian bisa ambil kesimpulan sendiri deh. Takutnya ketika saya ngambil kesimpulan beleber-beleber kemana-mana, sekali lagi takutnya kalian bisa ambil kesimpulan, kalian bisa tonton videonya juga tadi di channel Sarabakawa Settingan, teman-teman. Nah, jadi di sini, teman-teman, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan atau sedikit pesan-pesan juga yang mungkin bisa kita petik, teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi, jangan menggantungkan nasib sama benda-benda. Jangan. Entah itu dari ramalan, entah itu dari katanya garis tangan, ini jodoh kamu susah, apa dan sebagainya. Ada hari sial, ada hari keberuntungan, ada jimat yang bisa seperti ini, ada jimat yang bisa bikin kalian seperti itu. Sekali lagi, jangan menggantungkan nasib dengan benda-benda seperti ini atau dengan ramal-ramalan. Sekali lagi, itu adalah kemusyrikan, teman-teman. Yang bagaimanapun kita membuat dalil, membuat teori dari segala sisi manapun, dari segi agama Islam, itu udah jelas haram. Haram, teman-teman ya, sekali lagi. Dan kalau kalian beranggapan, bang, manusia itu butuh perantara, bang. Manusia itu butuh bantuan juga, bang. Nggak mungkin kita begini-begitu. Iya, kalau kalian butuh perantara, sekali lagi berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha, bertawakal. Bukan dengan cara seperti ini, teman-teman ya. Ini udah jelas-jelas ini selain musyrik, ini juga ilmu hitam, teman-teman. Ini juga merupakan ilmu yang memang dilarang dalam agama kita. Oke, jadi mungkin segitu aja. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Saya pengen salah satu video lagi. Saya pengen lihat ada salah satu video lagi yang tadi malam baru saya lihat nih. Menarik juga sih. Kita coba cari ya. Oke, teman-teman, jadi untuk satu tambahan lagi videonya, teman-teman, ini juga cukup mengganggu ya bagi saya, teman-teman. Ini ada salah satu video, saya nggak tahu yang menyebarkannya siapa. Ini akunnya akun baru juga, teman-teman, yang niatan memang menjatuhkan channel kita, yaitu channel Skyhor. Nah, jadi di sini saya pengen sekalian nge-react video ini, teman-teman ya, biar tidak ada kesalahpahaman nantinya. Oke. Nah, di sini kata dia ini potongan video dari hantu pengantin kemarin. Wah, tunggu dulu, teman-teman. Ini kualitas videonya jelek banget. Apakah hasil rekaman HP atau gimana sih? Aduh, ini udah yang paling ini nih, teman-teman. Oke, ini lokasinya kayak mirip-mirip sih seperti lokasi saya. Tunggu dulu, teman-teman. Ini lokasinya mirip sih seperti lokasi saya. Cuma saya nggak tahu pasti apakah ini diambil dari video saya atau mereka datang ke lokasi yang udah saya lakukan penelusuran, lalu mereka membuat video yang persis seperti saya dengan peran hantu lain, teman-teman, atau dari orang-orang yang jadi hantu. Saya nggak tahu.
Namun di video saya itu udah jelas teman-teman, video saya kualitasnya nggak kayak gini nih, nggak kayak gini. Dan juga di sini teman-teman ya, apa ya? Ada yang mau percaya silahkan, ada yang nggak mau percaya silahkan. Oke teman-teman, stop dulu teman-teman ya. Kalau saya tanggapi video ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang datang ke lokasi saya, lalu bikin video persis menyerupai saya, hantu-hantunya juga dibikin, pakai gorden warna hijau, pakai bedak tebal-tebal, lalu datang ke lokasi, bikin video persis seperti saya, videonya pendek kayak gini. Lalu yang saya curiga di sini dia pakai suara video itu dari video saya yang sebelumnya. Jadi video saya yang lain itu dikasih suaranya ke sini nih. Saya kurang tahu pasti apakah dia nggak bisa menirukan suara saya atau suaranya nggak bisa persis seperti video saya. Nah, jadi ada kemungkinan dia datang ke lokasi yang saya telusuri lalu bikin video ini sama seperti video kuburan kemarin agar viral. Kita lanjut. Oke teman-teman. Nah jadi di sini teman-temannya kalau saya tanggapin, ini siapa sih yang nggak bisa bikin editan green screen gitu loh? Apalagi notabene di sini nggak jelas-jelas amat, dan juga apa ya, tinggal cari orang kasih baju warna hijau, terus kasih bedak tebal-tebal, bikin video di samping background warna hijau, gabungin sama video, udah selesai. Saya juga bisa bikin video kayak gini nih. Jelas banget ini editan green screen teman-teman yang mungkin digabung sama video saya nih. Nah, dan apalagi di video ini dia bikin editannya ini digelap teman-teman. Dia bikin digelap agar videonya itu berkesan natural atau asli, biar editannya nggak kelihatan teman-teman ya. Nggak apa-apa, nggak usah kita tanggepin teman-teman ya. Nah mungkin segitu aja teman-teman episode pada kali ini. Kurang lebihnya kita ambil aja pelajaran yang baik-baiknya aja, kita nggak usah saling benci satu sama lain. Saya juga siapapun yang dari kemarin mungkin udah pengen menjatuhkan saya atau pengen cari keuntungan dari cara yang tidak baik dari saya, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak ambil pusing, saya udah maafkan aja mereka semua. Namun sekali lagi saya kasih nasihat, berkaryalah dengan hal yang baik teman-teman, berkaryalah dengan hal positif, berkaryalah dengan apa ya, dengan cara yang sportif lah, jangan menjatuhkan teman-teman yang lain. Kita fair-fair aja kalau mau menghibur orang lain, entah itu dengan drama-drama yang kalian bikin, entah itu dengan apa ya, dengan pendapat-pendapat kalian masing-masing, fair-fair aja, cuman satu aja, jangan jatuhkan orang lain, apalagi menyinggung, wah ini itu, nggak usah saling ribut lah. Kita ambil contoh dari youtuber luar lah, mereka saling mendukung, mereka saling collab, saling apa ya, saling support. Nah jadi seperti itu aja teman-teman, nggak usah kita seperti kayak orang terlalu kampungan deh, nggak bisa lihat orang seneng dijatuhin nih dan lain sebagainya nih, nggak usah deh terlalu kampungan, malu-maluin menurut saya ya. Nah jadi mungkin segitu aja dulu video kali ini. See you next time untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.